Sekarang bagaimana solusinya? Tadi kan saya bahas fakta di lapangan, terus kita tunjukkan, kita compare dengan definisi dari hipertensi, sehingga kita dapat konklusi bahwa pengobatan yang ada saat ini tidak pada substansinya, tapi hanya simptomatik. Yang penting tensi turun, tidak peduli itu karena apa. Nah, solusi pada penyakit hipertensi insya Allah bisa dijawab dengan konsep Carnot. Karena konsep ini adalah pengembalian pola hidup manusia berdasarkan pada kodrat yang sudah disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, mulai dari tingkat sel kita sampai fisik tubuh kita dan aktivitas tubuh kita. Ini dasar dari kami bahwa segala penyakit itu adalah dari pencernaan yang buruk, dan kemudian tidaklah Allah menurunkan penyakit kalau Dia juga menurunkan obatnya, sehingga lahirlah konsep Carnot. Untuk mempelajari konsep Carnot lebih detail, silakan Bapak Ibu lihat video penyakit degeneratif pada judul FGD penyakit degeneratif pada YouTube sebelumnya. Kemudian coba kita bikin beberapa pertanyaan dulu ya. Kenapa hipertensi tidak pernah sembuh? Yang pertama, apa indikator orang kena hipertensi? Tensi di atas normal ya. Dua, kenapa kok tinggi tensinya? Karena ada penyempitan pembuluh darah. Ini masyarakat tuh, di masyarakat yang udah jawab, udah banyak yang tahu. Yang ketiga, kenapa ada penyempitan pembuluh darah? Karena ada plak. Yang keempat, kenapa kok ada plak dalam pembuluh darah? Karena tinggi trigliserid, kolesterol, dan asam urat. Lagi-lagi pada poin 4 ini masyarakat sudah banyak yang tahu. Jika saya tanya, poin kelima, kenapa kok trigliserid, kolesterol, dan asam uratnya tinggi? Yang dikambing hitamkan adalah makanan kan? Jika saya tanya balik, coba sebutkan pada saya makanan apa yang cocok untuk hipertensi. Dan kemudian ada diet itu selama setahun. Contoh, orang nggak bisa makan kambing katanya, atau hindari minyak dan lemak dan sebagainya. Coba Anda puasa setahun lah, kemudian Anda makan lagi. Kesembuhan itu versi kami, konsep Carnot, apabila kita bisa normal seperti kita belum pernah sakit seperti sejak kala. Itu kesembuhan. Nah, yang keenam, jika pola makan dirubah sesuai dengan apa namanya yang diminta oleh ahli gizi dan sebagainya, oleh teman-teman kita di medis dan sebagainya, jangan makan sate, jangan makan gulai dan lain-lain, jangan makan garam, jangan makan santan selama setahun. Setelah itu Anda makan lagi sate kambing, jangan. Naik nggak tensinya? Mayoritas menjawab, kami nggak berani makan sate kambing Pak, karena tetap akan naik. Yang ketujuh, tanya ke pasien, apakah Anda mengalami gangguan lambung dan sering minum obat penetral asam lambung? Saya jawab di sini adalah iya. Apa alasannya? Nah, nanti kita jelaskan secara ilmiah ya. Di sini saya menulis, penetralan asam lambung atau intervensi pada kinerja lambung adalah awal penyebab dari hipertensi. Jadi kesalahan penanganan penyakit mah itulah awal dari penyebab penyakit hipertensi. Kenapa? Ayo kita kasih ilmiah. Sekarang saya overview dulu hipertensi ala konsep Carnot. Jadi hipertensi terjadi akibat adanya gangguan aliran darah pada sistem pembuluh darah. Sistem aliran darah manusia berlangsung secara close loop. Ingat, close loop. Muter kayak akuarium. Cuman di situ ada inlet dari usus, outletnya ada lagi di ginjal, dan di tengah-tengah itu ada proses exchange. Siapa yang exchange? Makanan dibawa oleh darah, dikasihkan ke sel, kemudian sel memakan dia, kemudian sel mengeluarkan sampah dia, CO2 dan zat metafis yang lain, kemudian dibawa ke ginjal, dibuang, CO2 dibawa ke paru-paru, diganti O2. Terus begitu. Close loop. Ya. Hukum fisika fluida berlaku pada sistem ini, yaitu tekanan dan juga tekanan osmotik. Karena kita antara sel dengan darah itu dipisahkan oleh membran.
Kemudian hukum kimia juga berlaku pada sistem kendali aliran darah. Apa buktinya? Adanya hormon adrenalin, adanya reseptor alfa, reseptor beta, adanya angiotensin, adanya angiotensin converting enzim, adanya renin, itu semua kimiawi semua. Jadi kimiawi itu pengendali. Kemudian setelah dikendalikan, berlaku hukum fisika, fluida dan tekanan dan lain-lain di situ. Jadi kita harus memahami dua ilmu ini untuk bicara tentang sistem pembuluh darah pada manusia. Oke, sekarang kita overview peredaran darah ala konsep Canus ya. Ingat, saya pagerin ala konsep Canus ini, karena ini akan sedikit out of the box dalam berpikir. Jantung bertindak sebagai pompa. Nah, ini jantung. Kemudian pembuluh darah bertindak sebagai pipa. Ini dan ini. Yang merah itu dia kaya oksigen, yang biru itu sudah banyak karbon dioksida. Darah bertindak sebagai fluida atau cairan yang dipompa. Usus halus bertindak sebagai inlet, di mana darah mengambil muatan berupa nutrisi makanan yang bisa dimuat oleh dia untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Ginjal bertindak sebagai outlet, tempat pembuangan hasil metabolit. Satu lagi belum saya tulis, sel tubuh itu sebagai penerima, reseptor atau bagian yang dikasih makan, penerima nutrisi dari sistem peredaran darah ini. Oke, sekarang penyebab hipertensi ala konsep Canus. Jantung memompa darah, menghasilkan tekanan, ya kan? Besarnya tekanan tergantung dari besarnya gaya jantung dibagi luas. Nih, luas penampang pembuluh darah. Dengan rumus P sama dengan F per A. F itu gaya jantung, A itu adalah luas permukaan dari pembuluh darah. Nah, jika kita lihat persamaan ini kan gampang ini. Ini saya kira anak SMP, SMA tahu sudah. F per A. Dengan gaya yang sama, tolong beginilah. Saya tekan, gayanya sama ini. Contoh ya, F-nya itu 1 Newton, A-nya anggap aja 1 meter persegi, udah gitu aja. Berarti berapa P-nya? 1, ya kan? Newton per meter persegi. Begini. Kalau A-nya itu saya kecilkan ke 0,5, maka P-nya 1 bagi 0,5 berapa? Berarti 2. Berarti makin kecil luas penampang itu, maka tekanan itu akan makin tinggi. Kalau nggak percaya, coba nih. Ini kan luas penampang pulpen saya dibanding ujungnya, kan masih luas yang sini. Saya tekan, nggak sakit itu dengan gaya yang sama. Saya balik saat gaya yang sama, ya setengah mati saya sakitnya, tekanan tinggi. Di situ. Saya coba ya. Hal ini juga berlaku pada sistem peredaran darah kita. Jadi makin kecil luas penampang ini dengan adanya apakah makin kecil, maka tekanan itu akan makin tinggi karena jantungnya sama detaknya. Makanya itu tadi pada pengobatan yang saat ini ada ya di luar sana, jantung dipelankan, begitu. Pompanya itu dipelankan. Kalau dalam orang teknik dikasih inverter, dipelankan RPM-nya. Ya pintar juga sih, tapi nggak nyelesaikan masalah. Itu hanya sesaat saja. Diperlukan pada sesaat saja, tapi jangan selamanya. Selamanya maka kita akan seperti orang dibikin buta, tidak tahu keadaan kita, dan kita tanpa sadar digiring ke kondisi yang makin parah. Nah, pengecilan luas lubang pembuluh darah itu akibat penumpukan plak. Nah, ini harus kita pelajari. Harus kita jawab ini, kenapa kok ada plak dan bagaimana solusinya. Nah,
Kalau gitu, apa itu plak? Plak adalah lipoprotein yang gagal dimetabolis oleh tubuh. Terus ngapain dia menumpuk di pembuluh darah? Ya karena tubuh pasien itu gagal mencerna dia. Ini harus dipahami dulu, dikaji. Yang ketiga, apa gunanya bagi tubuh kita? Kalau kita bicara tentang lipoprotein, Bapak Ibu. Jadi lipoprotein itu adalah isinya adalah trigliserid dan kolesterol. Kalau kita bicara trigliserid dan kolesterol, maka dia adalah sumber energi bagi sel kita dan juga bahan baku hormon dan bahan baku dinding sel tubuh kita. Jadi jangan dibenci itu. Yang keempat, apa bisa dihilangkan seperti iklan-iklan obat di sosmed atau di TV? Kan sekarang Bapak Ibu sering lihat tuh, ada iklan tuh ya, ada iklan kemudian dia jual apa obat herbal apapun lah, kimia diminum kemudian dia bisa menyeret plak itu dibuang. Pertanyaan saya, dibuang kemana? Tubuh itu close loop pembuluh darah itu dibuang kemana? Orang nggak pernah bahas bagaimana mekanisme perubahan dari trigliserid menjadi ATP. Nggak ada yang bahas begitu. Tapi insya Allah di konsep Anus kita akan bahas itu, dan ini akan menyelesaikan secara tuntas penyakit degeneratif.